Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bergegaslah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra', yaitu orang yang menafkahkan hartanya di waktu mereka itu dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhimina al-ghaidh, mereka mampu menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan banyak memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri, mereka ingat kepada Allah, lalu mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Siapa yang mengampuni dosa kalau bukan Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sementara mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah yang dibalas dengan ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Para asatizah, orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi ini saya dimintakan untuk memberikan tausiah selepas acara zikir yang kita laksanakan baru saja tadi. Saya cuma ingin menyampaikan bagaimana kiat kita bisa mengatasi persoalan kehidupan ini, di mana insya Allah tujuan akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya apapun dari kebaikan, apapun dari kesolehan, apapun dari amal kita, ibadah kita, zikir kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, tidaklah kita lakukan kecuali seharusnya ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tidak boleh berbangga bahwa dia sudah melakukan kebajikan yang banyak, karena bukan kebajikan yang banyak itu yang akan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tidak boleh merasa hebat karena dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, karena seorang bisa melaksanakan sholat tahajud itu ada dua mungkin sebabnya. Pertama, Allah memberikan karunia kepadanya sehingga dia bisa melaksanakannya. Dan jika dia mendapat karunia dari Allah dan melaksanakannya, biasanya cirinya ditandai dengan dia tidak pernah berbangga dengan amalnya itu. Jadi ciri satu amal yang kita kerjakan dan itu memang karena sebab Allah yang menyuruhnya, itu karena diantaranya adalah kita akan tidak memiliki rasa bangga dengan amal itu. Kita malah akan merasakan sangat terharu karena bisa melakukan amal ini. Karena tidaklah kita dimudahkan bisa melakukan satu amal kecuali karena sebab Allah sayang sama kita. Sama seperti sekarang, tidaklah kita diberikan karunia menjadi muslim, padahal ada miliaran, ada sekitar lebih dari 7 miliar penduduk bumi. Dari 7 miliar itu ada mereka yang diberikan harta yang banyak, ada mereka yang diberikan kedudukan, ada mereka yang diberikan popularitas sehingga tidak ada satu manusia pun di sudut bumi manapun yang tidak kenal kepadanya. Tapi Allah tidak beri sama dia Islam. Saya ulang sekali lagi, dari 7 miliar itu ada yang Allah kasih kekayaan yang luar biasa, Allah kasih kedudukan sama dia, Allah kasih popularitas sama dia. Yang di tengah popularitas itu tidak ada satu manusia di sudut bumi manapun yang tidak kenal sama dia. Tapi Allah tidak kasih sama dia Islam. Akibatnya, maka dia tidak akan mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya dia hanya akan mengakhiri hidupnya sebagai hamba yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang
yang Allah tidak kasih sama dia kekayaan, Allah tidak kasih sama dia jabatan, Allah tidak kasih sama dia popularitas, tapi Allah kasih sama dia Islam. Yang karena dengan Islam itulah akhirnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Ada orang yang Allah kasih sama dia harta, Allah tidak kasih sama dia kedudukan, Allah tidak kasih sama dia popularitas, tapi Allah kasih sama dia Islam juga. Yang karena itulah dia melakukan kesalehannya, dia melakukan dermanya di jalan Allah, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ada orang yang Allah tidak kasih sama dia kedudukan, tapi dikasih popularitas, tidak dikasih harta, dan dikasih Islam sama dia. Maka dengan popularitas, dengan karunia Islam itu, dia melakukan kebajikan yang banyak di tengah orang banyak. Maka sebenarnya yang pertama harus kita lakukan adalah mensyukuri nikmat Islam ini. Kenapa harus kita syukuri? Karena nanti orang-orang kafir itu, dan Masya Allah, saya membaca satu riwayat, ada seorang dari kalangan tabi'in yang dia menghafaz Quran, tapi kemudian dia juga ikut berperang di jalan Allah. Pada waktu dia terfitnah, waktu perang melawan Bizantium, akhirnya dia menjadi seorang yang murtad. Hafaz Quran tapi murtad dari Islam. Sama seperti di zaman ini, ada orang yang hafaz Quran, dia bukan cuma murtad, tapi dia juga mengatakan Allah tidak ada. Saya kemarin bertemu dengan seorang anak muda yang menurut keluarganya hafaz Quran, dan dia murtad menjadi seorang kafir Nasrani, Kristen. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah dia kembali menjadi Muslim. Dan ketika saya tanya, apakah kau menghafal surat Ar-Rahman? Maka dia jawab, sudah lupa. Apakah kau menghafal surat An-Naba? Dia jawab, saya sudah lupa. Apa kau masih hafal surat Al-Kafirun? Dia bilang, ya, kalau itu saya masih ingat. Oke, bacalah surat itu. Nah, kenapa orang di masa tabi'in tadi pindah dari Islam menjadi murtad? Jawabannya, karena Allah tidak catat dia sebagai hamba Allah yang akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sekarang bisa sholat, kita harus bersyukur sama Allah. Kalau sekarang kita muslim, kita bersyukur sama Allah. Kita tidak usah menuduh orang yang di luar sana sebagai orang yang lebih buruk dari kita. Karena bukan tidak mungkin, ya, memang dia lebih buruk dari kita hari ini, tapi besok mungkin dia yang akan lebih baik dari kita. Maka jika kita sudah melakukan satu amal, dan amal itu kita tahu sekira-kiranya merupakan amal yang Allah ridho, seharusnya lah kita bersyukur sama Allah. Kita diam. Karena kalau kita sudah mulai menyebut-nyebut amal itu dalam hati kita, maka syaitan akan datang dan menjadikan sebutan itu sebagai ujub. Kalau kita sudah mulai ceritakan amal itu kepada orang lain, maka syaitan akan datang dan membantu cerita itu menjadi riya. Maka hati-hati, rahasiakan amalmu jika kita ingin mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia murtad? Karena dia tertarik kepada seorang perempuan. Dan dia bertanya kepada perempuan itu, aku begitu terpana melihat kecantikanmu, aku ingin menikahimu, bagaimana caranya? Tidak sulit. Kalau mau menikahiku, maka masuklah ke dalam agamaku. Maka dia pun mengatakan dia keluar dari Islam dan dia masuk menjadi seorang Kristen. Begitu dia masuk menjadi seorang Kristen, 6.362 ayat atau total 30 juz Al-Quran hilang semua dari hafalannya, yang tersisa tinggal 2 ayat. Apa yang 2 ayat itu? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Menyesallah orang-orang kafir nanti dia amil akhir, di saat orang-orang mukmin dipindahkan yang diazab masuk ke dalam surga, jika dan mereka mengatakan seandainya dulu kita Islam saja. Jadi menjadi muslim pasti masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Zarhum, biarkan mereka, kata Allah, makan dan senang-senang dan memanjangkan angan-angan mereka, dan kemudian nanti Allah akan memberikan balasan kepada mereka atas kedustaan atau sesuatu yang mereka buat itu. Jemaah, orang-orang tua saya, makanya saya bilang tadi, kalau kita bisa melakukan satu amal kebajikan, maka sumber pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan indikasi dari amal itu kita kerjakan karena Allah, kita tidak akan menyebut-nyebut amal itu. Kan ada hebatnya. Kenapa tidak ada hebatnya saya bilang? Karena kebaikan itu Allah yang kasih. 7 miliar lebih penduduk bumi yang dikasih Allah kesempatan jadi muslim tidak sampai 2 miliar. Sisanya, selama mereka tidak menjadi muslim, pasti mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan mereka di muka bumi, Allah tidak peduli.
Kenapa? Karena mereka bisa menikmati surga, ambil. Karena kita juga seperti itu. Dan untuk kita, Allah ingatkan kepada kita bahwa dunia ini cerita ecek-eceknya, laibu. Ini rumahku ya, besarnya luar biasa. Ini simpananku ya, ini batu akiku ya, ini emasku ya, ini pakaianku ya. Itu hanya bisa kita sebut aku punya saat kita masih hidup. Rumah itu sertifikatnya milik kita, tapi kalau kematian datang, kita dikeluarkan dari rumah kita. Tanggung jawab kita besar, tapi kalau kematian datang, Allah hentikan kita dari tanggung jawab itu. Kenapa? Allah yang mau berapa lama kita tinggal di sini. Ada ibu yang sudah tahu berapa lama bakal tinggal di dunia? Tidak tahu. Itu urusan Allah. Dan berapa lama itu taruhannya adalah surga atau neraka. Dia cuma ingatkan sama kita, kalian tahu tanggal lahir kalian, tapi kalian tidak tahu karena aku yang menggenggam tanggal kematian kalian. Dan jika kematian datang sama kalian nanti, aku akan tentukan kalian masuk surga atau masuk neraka. Jadi ukurannya bukan berapa lama. Allah cuma mau dalam berapa waktu kita hidup ini, ada nggak zikir kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan zikir itu? Ingatan kita. Tadi ayat yang dibaca, wa idza fa'alu fahishatan. Siapa yang fa'alu fahishatan? Siapa yang mengerjakan fahisyah? Au zalamu anfusahum, atau yang menzalimi dirinya. Siapa orang yang menzalimi dirinya? Al-muttaqin. Kenapa saya bilang orang muttaqin yang fa'alu fahishatan? Karena itu kata Allah. Kan ayat sebelumnya uiddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Artinya Allah tahu, untuk menjadi manusia yang benar, kita tidak akan seperti malaikat yang tidak pernah salah. Untuk menjadi manusia yang benar, terkadang kita harus melalui proses-proses tidak benar dulu. Proses-proses tidak ikhlas dulu dalam beramal. Proses-proses senang kalau orang puji amal kita. Proses pertarungan dan ikut dalam perebutan dunia. Lihatlah, dunia itu tidak pernah mau jujur sama kita. Dunia itu kalau cerita duit, dia tidak peduli kita mengambil dengan cara halal atau haram. Yang penting siapa yang bisa ngambil, mau caranya ngerampok, mau caranya membunuh, mau caranya mencuri, bisa. Kemarin saya melihat satu video tentang seorang ibu yang dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia pura-pura mengerjakan sholat bersama jamaah. Bukan sholat, pura-pura. Allahu Akbar. Maka dia pun maju ke saf. Begitu orang sudah mulai semua Allahu Akbar, dia mundur ke belakang. Dia tariin tas-tas. Dia ambil yang berharga, dia pindahkan. Syukur ada CCTV. Begitu dia keluar, dia antar balik sama satpam. Artinya ketangkap dia. Jadi kalau orang jahat, jadi artinya apa? Dia muslim. Dia berpura-pura. Dia berbusana muslimah berpura-pura. Dia pergi ke masjid berpura-pura. Dia melaksanakan, mohon maaf, zikir berpura-pura. Dia salat pura-pura. Dia baca Quran pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura jadi orang baik. Allah tahu hati kita. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dia tahu apa yang kita sembunyikan. Ada banyak orang jadi ustaz pura-pura. Ada orang dermawan pura-pura. Ada orang mati syahid, sudah jelas mati syahid, Allah bilang apa? Alah, pura-puranya dia itu. Kalau pakai bahasa kita, kau sudah kukasih ilmu, kata Allah. Ilmu agama, untuk apa kau gunakan? Alhamdulillah Tuhan, sepanjang hidupku kugunakan untuk mengajari orang kepada Islam. Alhamdulillah ya Allah, banyak orang yang kemudian salah telah menjadi benar, orang yang bermaksiat telah bertobat, orang yang tidak tahu ilmu setelah sudah memiliki ilmu. Aku menggunakan waktuku pagi, siang dan malam untuk berdakwah ke sana kemari. Apa jawaban Allah? Alah, pura-puranya kau itu. Pura-pura apa? Pura-pura jadi ustaz.
Kau, ku kasih harta samamu, untuk apa kau gunakan? Alhamdulillah Tuhan, aku telah mendapatkan harta yang banyak dalam kehidupan duniaku, maka ku gunakan untuk berinfak di jalanmu. Ku cari anak-anak susah, ku sekolahkan mereka. Ku cari orang-orang miskin, ku berikan bantuan kepada mereka. Ku cari orang-orang sakit yang tidak bisa berobat, aku bantu mereka supaya sembuh. Ku cari dan ku buatkan pesantren, ku buatkan masjid, ku buatkan tempat pertemuan kegiatan dakwah. Habis hartaku semua untuk itu. Apa jawaban Allah? Allah, pura-puranya kau itu. Ada lagi? Kau bagaimana hidupmu? Aku berjuang di jalanmu ya Allah. Ketika ada pertempuran aku ikut bertempur, sampai akhirnya kematian datang di saat aku sedang bertempur, dan aku dibunuh oleh musuh Islam, dan aku mati sebagai syahid di jalanmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Pura-puranya kau. Jadi kalau bahasa hadisnya, pendusta kau. Ya. Kenapa dusta? Karena hakikatnya seorang itu tidak ditandai baik dari apa yang dia buat, tapi seorang itu ditandai baik dari apa yang diniatkan di saat dia membuat itu semua. Dan siapa yang menandai baik? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, lelah betul hari-hari digunakan untuk berdakwah, tapi Allah mengatakan dusta kau. Jutaan orang sudah berubah baik di tangan dia, tapi dia malah dimasukkan Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kau tidak pernah meniatkan ikhlas di hatimu. Kau tidak pernah minta sama. Kau hanya berharap semua orang menyanjungmu, semua orang memuliakanmu, semua orang mencium tanganmu, semua orang menghormatimu. Kau hanya berharap kau disebut sebagai ulama sepuh, ulama karismatik, ulama kondang. Sudah kau dapatkan itu semua, dan tidak ada bagianmu sama itu. Ya Allah, sakit nggak gitu? Apa istilahnya ibu? Sakitnya tuh harta dicari, capek nyarinya, disumbangkan di jalan Allah, tapi Allah masukkan dia dalam neraka. Jadi inilah 3 orang kata Nabi yang kalau menurut kacamata kita dia pasti ahli jannah, tapi Allah mengatakan tidak, dia penghuni neraka. Kenapa dia penghuni neraka? Karena tidak datang kebajikan itu dari sumber keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin saya ingatkan pagi ini. Jadi apa yang kedua yang memotivasi kita beramal? Makanya hati-hati, jangan kita ikut kendaraan orang yang mewah tapi kemudian cuma numpang. Saya sering kali mengatakan, kau mau rezeki? Mau. Tadi Ustaz kita memimpin doa kita, jika rezeki kami jauh ya Tuhan dekatkan, jika rezeki kami masih di langit turunkan, jika dasar bumi naikkan. Tahu rezeki itu apa? Jangan kebayang duit saja. Kalau duit itu hanya satu dari sekian banyak rezeki, dan duit itu bisa merusak rezeki yang lain. Ada berapa banyak orang di saat Allah tidak memberikan kepadanya rezeki jabatan, dia mendapatkan nikmat rajin tahajud, dia mendapatkan nikmat rajin baca Quran, dia mendapatkan nikmat ramah sama semua orang, tapi begitu dapat jabatan, dia kehilangan semua nikmat itu. Dia tidak tahajud lagi, dia tidak baca Quran lagi, dia tidak ke masjid lagi. Itu rezeki atau bala? Bala. Jadi jangan merasa hebat kalau kemudian dapat jabatan, tapi kemudian Allah susahkan kita untuk bisa bangun malam lagi. Itu tandanya kau sedang dapat ujian atau bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu jadi bala? Jawabannya, dia tidak mengambil dengan kekuatan imannya, tapi diantaranya ada nafsunya yang menyebabkan dia mengambil itu. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakanlah supaya rezekiku banyak. Apa jawab Nabi? Tergantung imanmu. Kalau imanmu banyak, rezekimu banyak. Kalau imanmu sedikit, rezekimu sedikit. Apa yang dimaksud dengan rezeki oleh Nabi SAW? Rezeki adalah karunia yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Ustaz-ustaz kita yang mengelola di majelis ta'lim dan zikr, ya, kalau ditanya punya duit banyak mereka? Enggak. Tapi apa yang mereka punya? Mereka dihormati oleh banyak orang, itu rezeki. Mereka ditunggu oleh banyak orang, itu rezeki.
Makanya jangan pernah ragu sama Allah. Allah itu seperti orang tua yang tidak akan menyusahkan anaknya. Cuma kalau ibu berharap punya duit banyak, Allah lepas tangan. Bahasanya apa? Pakai otak. Otak ini tidak mau tunduk sama Allah, maka dia bisa licik. Ibu jualan beras, berasnya ibu kurangi. Ibu jadi pejabat, korupsi. Kenapa? Karena pakai otak. Apalagi sekarang mau hari raya, mikirin THR. Padahal orang takwa itu adalah orang apa? Orang yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Saya pejabat, ada orang nyetor duit sama saya. Saya tanya, ini uang persen proyek kemarin, Pak. Oh, saya mau tanya samamu, persen proyek ini aman nggak? Aman, Pak. Udah kita atur semuanya, Pak. Oke, baik. Kau udah atur Allah nggak? Udah disepakati dengan Allah bahwa saya aman nanti nggak masuk neraka gara-gara nerima ini? Oh, kalau itu nggak kerjaan saya lah, Pak. Loh, jadi ini belum aman sama Allah? Kayaknya belum, Pak. Oke, kalau memang belum aman, kau bawa pulang. Kenapa? Karena aku tidak mau mengambil sesuatu yang tidak membuat aku aman nanti di akhirat. Itu orang takwa. Masya Allah. Ma, belikan saya baju. Saya pingin kayak orang banyak itu. Baju kayak mana? Itu, Ma, yang ada rumbai-rumbai yang kelihatan paha sikit. Baik, nak. Aku mau tanya kepadamu, kira-kira itu memang lagi model nggak? Lagi model. Banyak orang pakai nggak? Nanti kau malu pula. Banyak, Mak. Oke, kira-kira dengan pakai baju yang kayak begitu, aman nggak kau di akhirat? Apanya, Mak ini? Sakitnya, Mak. Kau yang sakit. Jangan kau bilang Mak yang sakit. Mak tanya yang sehat ini. Aman nggak kau di akhirat dengan pakai baju seperti itu? Tidak, Mak. Jadi kenapa kau paksa Mak untuk membelikan baju yang mengantarkanmu ke neraka? Itu orang tua yang takwa, dan itu bahasa takwa. Tapi apakah kita sanggup mengungkapkan kalimat itu? Maka saya bilang tadi, jika amal datang dari keimanan, Nabi mengatakan ukurannya imanmu. Makin kuat imanmu, masjid jauh kau bisa datang. Makin kuat imanmu, lumpuh pun kau masih berangkat ke masjid. Makin kuat imanmu, matamu yang tidak melihat. Bukankah kita pernah lihat itu? Orang yang tidak bisa melihat, dia cuma bisa mendengar, tapi dia menghafaz Al-Quran. Kenapa? Imannya kuat, rezekinya banyak. Kita sehat, nggak pernah sakit, rumah kita besar, jaringan banyak, tanah di mana-mana oke, kebun sawit banyak, sebagainya banyak. Tapi Allah tidak kasih keimanan yang banyak sama kita. Rumah kita di hadapan Allah kayak kuburan, kata Nabi. Ukuran rumah itu di hadapan Allah bukan besar kecilnya, tapi ada tidak ada solat dan baca Quran di dalamnya. Kalau tidak ada itu, selesai. Tengok kuburan, kayak gitulah di mata Allah itu. Kenapa? Rumah orang yang sudah dianggap mati oleh Allah. Rumahnya lantai tanah, dindingnya terpas, atapnya rumbia, tapi tiap malam dia menangis takut sama Allah. Dia baca Al-Quran, dia sujud kepada Allah. Rumah itu akan bersinar terang. Sama kayak kita juga, kita pupuri bedak, capek kali bedai muka ini pun sekalipun, itu fisik, ini casing, ini bakal dihancurkan oleh ulat, oleh bakteri pengurai. Mau yang membuat wajah kita lebih punya aura keimanan, dekat sama Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mulia, saya tidak akan panjang memberikan tausiah ini. Saya cuma hanya memberikan lintasan betapa dinamika hidup kita. Allah sudah membuat harga kita itu apa? Surga. Jangan ganti harga ini dengan yang lain. Apa yang membuat kita bisa mengganti harga surga ini dengan yang lain? Pertama adalah nafsu kita, kedua adalah syaitan. Nafsu itu sering buat kita jadi, karena tak pernah ada cincin di sini. Pingin kali aku, Bang, kata ibu sama, kita ada duit kita, udahlah cemana lah caranya. Maka karena nafsu itu ada orang yang tidak mau tunduk lagi sama Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, kata Allah. Kemudian Allah butakan dia dari ilmu. Ya Allah. Sekarang ini banyak orang yang buta dari ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Kemarin ada orang yang kalau strata kesarjanaannya sudah S3, terkenal di Indonesia. Terus dia mengeluarkan statement,
Tuhan tidak pernah bilang dalam Al-Quran bahwa homoseks itu haram. Kenapa dia jadi homo? Itu juga anugerah dari Allah. Ada cinta di hatinya kepada sesama laki-laki. Allah yang memberikan cinta itu. Saya komentarnya sederhana. Jauh-jauh dia kuliah, akhirnya goblok juga dia rupanya. Kenapa? Karena dia tidak membaca Quran dengan iman. Dia membaca Quran dengan otaknya, dan otaknya itu tidak diisi dengan ketundukan kepada Allah. Bagaimana kita mau mendengar orang yang bicaranya sampah seperti itu? Sekarang kan sedang heboh di luar sana, laki-laki mau nikah sama laki-laki, sama si Aming. Aming, lihat pergi dia ke Amerika sana untuk merayakan kemerdekaan para homoseks, kaum yang diazab Allah dengan ditimpakan bebatuan kepada mereka oleh Allah. Hati-hati ibu. Satu saja tinggal. Kalau kita diam dengan semua kejahatan, kalau kita diam dengan semua kejahatan atau kemaksiatan, maka Allah akan hancurkan kita. Siapa? Orang jahatnya dihancurkan, orang baiknya dihancurkan. Allah tidak butuh orang baik yang diam ketika melihat kemungkaran. Ibu nggak usah keluar, ibu di rumah saja. Kalau anak ibu tidak mau sholat, itu orang jahat, orang buruk, maka ibu harus menegakkan kebaikan. Ingatkan dia. Kalau ibu sayang sama dia, sayang sama anak itu, ajak dia masuk surga. Sayang sama anak, jangan biarkan dia memakai pakaian tidak benar. Sayang sama anak, jangan ajak dan biarkan dia bergaul di tempat yang tidak benar. Allah bisa hidupkan berkah di tengah kita kalau kita masih melawan ketidakbenaran dengan dakwah ini. Bukan kemudian kita pergi menyendiri dari tempat yang sendiri itu, kemudian kita bilang Tuhan ampuni kami. Enggak, datang azab kena juga kita. Ingat tsunami Aceh. Siapa bilang yang diazab orang jahat semua? Anak bayi pun kena, orang tua yang susah kena, ustadz kena. Siapa yang bilang bahwa azab itu hanya memilih orang-orang biasa, orang-orang yang jahat? Tidak, semua orang bisa terkena azab itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, ini kesimpulannya saya sampaikan. Syukurilah karunia ini dengan terus menguatkan keimanan kita kepada Allah. Caranya, salah satunya adalah rajin mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Kenapa saya bilang itu? Karena Allah mengatakan, Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannat. Itulah orang yang Allah kasih balasan sama mereka, ampunan. Ayo. Nanti ambil waktu sendiri, duduk. Jangan tahu orang, jangan ada orang. Sendirian saja. Ucapkan dengan pelan. Urutkan 5 dosa paling besar yang kita yakin kalau Allah tidak ampunkan kita masuk neraka, yang kita buat sendiri. Apa itu? Ada yang berzina, ada yang membunuh, ada yang mabuk, ada yang urutkan. Tuhan, aku tahu dan kau tahu bahwa aku pernah melakukan satu kejahatan yang pasti membuat aku masuk neraka jika kau tidak ampunkan aku. Dan aku mau bilang kejahatan itu hari ini. Karena terus terang, kalau kita buat jahat, jangankan orang lain tahu, diri kita sendiri tahu pun kita malu. Kalau nggak percaya, sebutkan nanti waktu sendiri. Aku pernah mabuk Tuhan, aku pernah menjadi pecandu. Semua orang tahu di kampungku ini aku pecandu. Susah sekali untuk keluar dari sini. Karena setiap aku ke masjid, orang tidak suka melihat. Tapi aku berharap darimu, aku tidak berharap dari mereka. Karena kau yang mengampuni, bukan mereka yang mengampuni. Aku tidak mau mati di saat kematian itu datang, dosa yang ini belum kau ampuni Tuhan. Coba. Aku pernah berzina ya Allah. Yang pasti saja aku masuk neraka jika kau tidak ampuni aku. Tapi aku tidak mau aku masuk neraka. Tidak ada yang aku bisa bilang. Aku tidak bisa datangi dokter, orang kaya, pejabat untuk bilang tolong bantu aku untuk terhindar dari azab neraka. Tidak ada. Aku cuma bisa bicara kepadamu. Karena kaulah pemilik neraka dan kaulah pemilik keampunan. Aku minta ampun padamu ya Allah. Berani enggak?
Kadang-kadang saya bilang, bukan kadang-kadang, selalunya nafsu kita tidak berani untuk menyebutkan itu karena kita pun malu. Tapi kenapa berani melakukannya? Kau tahu Tuhan, selama aku bekerja menjadi pejabat, tidak ada waktu yang kuhabiskan kecuali rezekiku tidak halal. Harta yang aku diami di rumah ini sekarang, kalau dah dihitung-hitung dari persennya, paling cuma 20% yang halal. 80%-nya aku tidak tahu ini halal apa tidak. Bantu aku untuk bisa kau ampuni Tuhan. Jamin gak makanan kita halal? Tidak ada jaminan. Jamin gak yang tiap hari kita suapkan sama anak kita itu halal? Belum ada jaminan. Maka berharaplah kepada Allah supaya Allah membantu kita keluar dari masalah hati kita, agar akhirnya nanti ketika kita bangkit di yaumul akhir, Allah membantu kita dengan menyambut kita. Kalau bahasa Al-Quran dalam surah Al-Fajr, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Atau dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang dia takut dengan Tuhannya dan kemudian dia menahan nafsunya dari semua keinginan, maka jannahlah tempat kembalinya, surga ma'wa. Bukankah nafsu yang paling banyak membuat kita tidak betah sujud sama Allah? Bukankah nafsu yang paling banyak membuat kita tidak betah untuk berzikir di hadapan Allah? Bukankah nafsu yang paling banyak? Setan cuma manfaatin nafsu kita. Setan tuh nggak bisa masuk ke kita kecuali kalau nafsu kita sudah membesar dan iman kita melemah. Kalau tidak, maka Nabi pernah mengatakan, kullu mu'min yadkhulul jannah illa man aba. Semua orang mukmin bisa masuk surga kecuali yang tak mau. Kenapa tak mau? Karena dia lebih ridho dengan apa yang disenangi nafsunya dalam kehidupan dunia, dan dia melalaikan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia, saya pikir ini wallahu a'lam bishawab yang bisa saya sampaikan, sekedar menyejukkan hati kita saja dan hati saya secara khusus. Mudah-mudahan Allah memberi ridha dan mengganti kelelahan kita dalam beribadah ini dengan surga Allah pada satu hari kelak nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.